Ini fitnah paling besar sejak Nabi Adam diciptakan, yaitu Dajjal. Dari mana dia datang? Apa aja tipu dayanya? Siapa yang bakal ngelawan dia, Dajjal? Sampai akhirnya dia mati di tangan siapa? Dulu, para sahabat pernah nanya ke Rasulullah SAW, siapa itu Dajjal, wahai Rasulullah? Beliau jelasin, Dajjal itu seorang laki-laki, badannya kekar, rambutnya keriting, kulitnya kemerah-merahan, matanya satu, yang kanan buta, kayak anggur yang mengambang. Di antara kedua matanya ada tulisan kafara atau kafaro, artinya kafir. Tulisan itu bisa dibaca sama setiap muslim yang beriman. Tapi masalahnya, Dajjal datang bawa hal-hal yang bikin orang lupa sama tanda-tanda kedatangan Dajjal. Jadi ceritanya begini. Dajjal akan keluar dari sebuah tempat antara Suriah dan Irak. Terus di jalan ke arah timur, ke Khorasan. Di situ dia ketemu 70.000 orang Yahudi Isfahan. Mereka jadi pengikut setianya si Dajjal ini. Awal muncul, dia nggak teriak-teriak, aku Tuhan, enggak. Dia datang pelan-pelan, ngaku-ngaku dulu sebagai orang soleh. Terus ngaku jadi nabi, terus lama-lama ngaku jadi Tuhan. Nah ini bahayanya. Dia dikasih kemampuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buat ngetes manusia. Dia bisa muterin dunia cuma 40 hari. Hari pertama panjangnya seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti seminggu. Sisanya hari biasa. Terus dia bisa nyuruh langit hujan. Dan beneran tuh hujan terjadi. Nyuruh tanah ngeluarin tanaman dan emas. Dan beneran keluar. Dia punya surga dan neraka. Kalau kamu ngikut dia, kamu dimasukin ke surganya. Padahal itu adalah jebakan, yaitu api neraka. Kalau kamu nolak dia, kamu dilempar ke nerakanya. Padahal itu surga sebenarnya. Ujiannya berat. Dia juga bakal mampir ke tiap desa, ke pelosok-pelosok. Orang yang beriman, yang imannya lemah, bisa langsung ketipu. Tapi ada kabar baiknya. Ada 2 kota yang haram buat si Dajjal ini masukin. Yang pertama adalah Mekah sama Madinah. Tiap pintu kota itu dijaga malaikat bawa pedang. Jadi Dajjal cuma bisa muter di luar, nggak bisa masuk tuh ke dalam. Bayangin keadaan dunia waktu itu kacau. Umat Islam terdesak banget. Di tengah tekanan itu muncullah Imam Mahdi. Nama beliau Muhammad bin Abdullah. Beliau muncul buat mempersatukan kaum muslimin, mimpin perang, ngembaliin keadilan. Pas Imam Mahdi lagi ngumpulin pasukan di Damaskus buat sholat subuh. Nah, disinilah titik baliknya. Tiba-tiba langit terbuka. Nabi Isa alaihissalam turun. Turunnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Dengan 2 malaikat yang megangin sayap beliau. Tiba-tiba langit terbuka. Nabi Isa alaihissalam turun. Turunnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Dengan 2 malaikat yang megangin sayap beliau. Katanya, kalau beliau nundukin kepala, air menetes. Kalau beliau angkat kepala, butiran airnya kayak mutiara. Wanginya semerbak banget. Kafir manapun yang kena napas beliau langsung mati. Napas beliau sejauh mata memandang. Pas turun, Imam Mahdi langsung bilang, ya Nabiullah, silahkan jadi imam kami. Tapi Nabi Isa nolak. Beliau bilang, tidak, kalian yang jadi imam. Karena di antara kalian ada pemimpin. Itu nunjukin betapa besarnya kedudukan Imam Mahdi. Dan betapa tawadunya Nabi Isa alaihissalam. Habis sholat subuh, Nabi Isa langsung bilang, bukain pintu. Dajjal waktu itu udah di luar, bareng pasukannya. Begitu Dajjal lihat Nabi Isa, Dajjal itu langsung panik. Dia lari sekenceng-kencengnya. Karena katanya, Rasulullah SAW, tubuh Dajjal itu meleleh kayak garam, kena air. Kalau ketemu Nabi Isa alaihissalam, dikejar terus sama Nabi Isa, sampai akhirnya di gerbang Lud. Sekarang itu daerah Lud dekat Tel Aviv, Palestina. Di situ Dajjal udah nggak bisa lari lagi. Nabi Isa ambil tombak, tusuk, sekali tusuk aja, tepat di dadanya si Dajjal itu.
Dajjal langsung qaid alias mati. Pengikutnya langsung pada kabur dan kalah di situ oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah Dajjal mati, dunia masuk masa yang beda banget. Nabi Isa mimpin, beliau patahin bunuh babi dan ngilangin pajak jizyah. Artinya nggak ada lagi perang karena agama. Bumi jadi berkah. 1/5 bisa cukup buat satu keluarga. Sapi bisa ngasilin susu banyak, satu kabilah. Itu jadi istilah pada saat itu. Makmur sekali, tentram sekali, damai sekali. Nggak ada dengki, nggak ada perang. Itu masa damai yang paling panjang. Fitnah Dajjal itu nyata dan berat, tapi kebenaran pasti menang. Cara selamatnya udah dikasih tahu. Rasulullah SAW nyuruh kita hafal dan baca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Itu jadi pelindung dari dia.